Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa, teman-temanku, sahabat-sahabatku, mahasiswa-mahasiswiku, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mari kita belajar kembali pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang paradigma sosiologi dan antropologi pendidikan. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang hakikat sosiologi dan antropologi. Apa itu makna sosiologi dan antropologi? Sekarang masuk kepada pembahasan tentang paradigma. Ya, jadi ada hakikat, ada paradigma. Apa itu paradigma? Nah, itu paradigma adalah cara memandang sesuatu, model atau pola. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan dasar untuk menyelesaikan masalah. Cara memandang. Perlu kita ketahui bahwa ilmu sosial, sosiologi dan antropologi pendidikan. Sosiologi itu kan belajar tentang individu, tentang kelompok, tentang masyarakat, atau interaksi di dalamnya. Maka ketika kita belajar diri kita sendiri, belajar mengamati orang lain, maka kita membentukkan pikiran, membentukkan akal untuk memikir, untuk mengamati, untuk memandang siapa kita dan siapa mereka. Kalau saya gambarkan ilustrasinya begini. Misalkan Anda posisinya di tengah ini ya, warna dasar, apa ini, warna putih lah misalkan. Anda dikelilingi oleh banyak orang, yaitu ada yang warnanya merah, ada yang kuning, hijau, dan biru. Pasti itu ya, sebuah keniscayaan. Anda hidup di tengah-tengah masyarakat, pasti Anda dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda, background yang berbeda, perilaku yang berbeda, karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, dan lain sebagainya. Bentuk fisik juga yang berbeda ya. Kalau kita kaji tentang antropologi, maka ada bentuk fisik yang berbeda yang kemudian dari fisik itu nanti berpengaruh pada bagaimana kita cara berperilaku. Karena kemarin saya bahas bahwa antropologi itu kan ilmu yang membahas tentang manusia, ya, bentuk manusia, fisiologi, biologisnya, sehingga dari bentuk struktur manusia itu sendiri nanti berpengaruh kepada bentuk interaksi sosialnya. Maka saya gambarkan di sini secara menyeluruh antara sosiologi dan antropologi. Kalau antropologi berarti ada yang merah, kuning, hijau, biru. Kalau nanti sudah masuk kepada ranah sosiologi berarti sudah masuk ke karakter sifat masing-masing yang berbeda-beda sehingga bisa berinteraksi yang berbeda-beda pula. Nah, tadi kalau kita bahas tentang cara memandang sesuatu, kita hidup di dunia itu tidak lepas dari interaksi. Kalau dalam Islam, dalam bahasa fikihnya, itu ada praktek muamalah. Praktek muamalah itu banyak sekali ya, contohnya. Ada mulai dari jual beli, kemudian ada penggadai, sewa menyewa, kemudian ada apalagi akad mudharabah, murabahah, ya, hutang piutang dan lain sebagainya. Itu ada hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, dalam menjalin hubungan yang semacam itu, ya, dalam melakukan interaksi yang semacam itu, tentunya akan menimbulkan yang namanya
kesepakatan, bahkan kontra ya. Pro kontra itu hal yang biasa. Kesepakatan, ketidaksepakatan itu hal yang biasa dalam ilmu fikih ya. Dalam konteks fikih Islam. Nah, dalam konteks sosiologi juga demikian. Orang hidup melakukan interaksi putih dengan merah, putih dengan kuning. Nah, ini interaksi yang semacam ini sifatnya tidak permanen ya. Bisa saja Anda hari ini berteman dengan yang merah, besok Anda melakukan pertengkaran dengan merah, sehingga Anda pindah berteman dengan yang kuning. Begitu juga dengan seterusnya ya, antara hijau dan biru. Ini sebuah keniscayaan. Hubungan sosial itu tidak bisa di continue ya, tidak bisa secara permanen. Kalau konteks Al-Quran sendiri juga mengatakan demikian. Ada kan ayat yang mengatakan asa antakrohu syai'an, asa. Tidak, dalam menjalin hubungan sosial itu sifatnya adalah asa, harapan. Barangkali saja kita orang lain yang kita sangka buruk itu menjadi baik pada hari kemudian. Atau sebaliknya, orang yang hari ini kita berprasangka baik ya, kita menilai orang itu baik, ternyata di kemudian hari dia menjadi musuh. Nah, itu hal yang biasa. Nah, paradigma yang semacam ini, ilustrasi paradigma, kalau kita contohkan dalam kehidupan politik misalkan, maka paradigma ini bisa diterapkan. Artinya dalam berpolitik itu tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Hari ini partai A berkoalisi dengan partai B. Ternyata periode berikutnya lain. Justru kedua partai itu saling oposisi, saling berbeda pandangan, bersebelahan. Ini paradigma, cara pandang, cara mengatur. Nah, dari cara pandang yang berbeda semacam itu, dari pola yang semacam itu, tujuannya adalah hanya untuk menyelesaikan masalah. Dasar untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita kaji dalam segi politik, itu kan masing-masing partai politik memiliki visi misi yang berbeda-beda kan. Nah, visi misi itu tujuannya adalah untuk mencapai target penyelesaian masalah, solusi dari segala masalah. Nah, ini paradigma, cara memandang sesuatu yang ada di sekitar kita atau memandang diri kita sendiri untuk menyelesaikan berbagai masalah. Ketika paradigma ilmu sosial ini diterapkan dalam ilmu politik, dunia kepemerintahan, ya tadi saya gambarkan demikian. Ketika paradigma ilmu sosial ini kita implementasikan dalam dunia pendidikan misalnya, maka seorang guru ya misalkan ya dalam instansi pendidikan itu juga melakukan interaksi dengan teman-teman guru yang lainnya, maka dia mampu menilai siapa dia dan siapa saya. Ketika memiliki cara pandang yang sama, dia biasanya dalam sebuah instansi pendidikan itu kemudian membangun misi bersama, bagaimana membentuk karakter siswa yang benar-benar berakhlakul karimah misalkan. Ini dalam satu contoh kecil di sebuah instansi. Ketika dalam masuk kepada ranah pendidikan yang di bawah naungan kepemerintahan, misalkan Menteri Pendidikan, nah, ini juga bisa dijadikan sebagai paradigma cara memandang bagaimana pendidikan di Indonesia. Oke, itu adalah sebuah contoh ya paradigma ilmu sosial yang saya implementasikan pada bidang-bidang yang lain,
seperti tadi politik dan pendidikan. Sekarang kita belajar macam-macam paradigma itu sendiri. Di sini saya menyebutkan paradigma ilmu sosial menurut George Ritzer. Ini salah satu tokoh sosiolog terkenal ya. Anda bisa baca bukunya di beberapa buku ilmu sosialnya. George Ritzer-nya juga ada. Banyak sekali buku-buku ilmu sosial yang menukil dari bukunya, dari pendapatnya George Ritzer ini, yang pendapat yang tenarnya itu adalah ada tiga paradigma. Yang pertama adalah fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Kalau saya amati dari ketiga paradigma ini ya, yang pertama tentang fakta sosial, itu adalah paradigma di mana individu itu sudah mau menerima realitas sosial, realita yang ada di masyarakat itu bagaimana. Nah, itu fakta sosial yang terjadi di masyarakat itu bagaimana. Nah, seorang individu yang berpegang pada paradigma fakta sosial, dia tentunya akan mampu menerima, mampu masuk ke dalam ruang hidup di lingkungan masyarakat tersebut. Saya contohkan begini. Dalam mempelajari ilmu sosial, Anda menggunakan ketika Anda melakukan penelitian sosial, salah satu pendekatan yang Anda lakukan adalah dengan pendekatan etnografi. Artinya Anda harus langsung terjun ke sebuah masyarakat. Ketika Anda mau meneliti tentang suku Batak, Anda harus terjun langsung bergabung dengan orang-orang Batak di situ. Mau ngekos lah, ya, berdomisili di situ, menyewa tempat tinggal, villa dan lain sebagainya. Pokoknya Anda kesehariannya berbaur di situ. Salah satunya demikian. Nah, Anda mau meneliti tentang diantaranya orang Batak atau orang Jawa lah, atau orang desa ya, orang desa. Anda harus menerima realita yang ada di desa itu. Biasanya orang desa itu karakternya lebih dominan pada gotong royong, bekerja sama, biasanya ya. Maka Anda harus ikut kerjasama di situ, bareng-bareng membangun desa. Harus komitmen bersama. Tidak boleh individu. Karena kalau Anda memiliki karakter yang berbeda diterapkan di dalam sebuah masyarakat itu, Anda tidak diorangkan nantinya. Anda tidak dianggap dari bagian dari mereka, tidak dianggap sebagai golongan mereka, maka Anda disisihkan. Begitu juga nanti ketika Anda menjadi orang yang benar-benar terjun di tempat tinggal Anda sendiri, maka Anda harus menganut mazhab paradigma fakta sosial. Apa yang ada di masyarakat, Anda harus mengikuti. Anda jangan terlalu kontra dengan masyarakat. Ya. Nanti Anda kontra boleh sebenarnya. Nanti suatu saat akan saya jelaskan tentang kontra itu ya, teori konflik itu kan ya. Kontra boleh, tetapi dalam rangka untuk membangun yang bersifat konstruktif ya, maka ada nanti namanya paradigma konstruktif, nanti ada saya terangkan. Contoh lain, misalkan Anda mau melakukan penelitian di daerah perkotaan, maka Anda juga harus mengikuti gaya hidup orang kota. Anda harus mengamati tentang orang kota, bagaimana harus menerima ya. Ketika Anda berlagak desa, itu nanti Anda ya tidak bisa maksimal dalam melakukan pendekatan sosialnya tersebut. Maka ini adalah individu menerima realitas sosial. Kalau kita larikan pada ranah pendidikan, maka pendidikan itu yang mengikuti alur sosial. Bagaimana contohnya? Kehidupan sosial ini sudah sangat pesat perkembangannya.
karena adanya teknologi gitu kan. Dari yang tadinya bersifat kebersamaan, sekarang ini mungkin sudah mulai individualistik. Contohnya ya, sesama teman berjejeran itu sudah tidak sinkron lagi karena masing-masing menggunakan HP, ternyata sedang berkomunikasi di luar orang tersebut, di luar dua orang tersebut. Pikirannya kemana-mana padahal dia sedang berjejeran, padahal dia teman sejati. Nah itu kan sebuah hal yang sosial yang dipengaruhi oleh teknologi. Ternyata juga berpengaruh juga dalam pendidikan, sehingga dalam hal ini pendidikan sudah melakukan keilmuan dengan jarak jauh, yaitu dengan istilah daring, pembelajaran berbasis daring. Ketika sudah terjadi realitas sosial yang semacam ini, mau tidak mau pendidikan harus mengikuti perkembangan sosiologi, perkembangan sosial. Kalau pendidikan tidak mampu mengikuti perkembangan sosial, maka pendidikan itu tidak bisa maju, tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Inilah pentingnya kita memahami paradigma fakta sosial. Yang kedua adalah paradigma definisi sosial, yaitu individu sudah mampu merespon terhadap struktur sosial, sudah mampu bernegosiasi terhadap struktur sosial. Jadi individu sudah bisa membaca ketika realitas sosial di masyarakat yang memang demikian. Individu sudah mulai memahami, tetapi tidak hanya sebatas memahami, tapi dia mulai merespon, mulai bernegosiasi, sudah mampu memberikan kritik dan saran, begitu ya. Contohnya bagaimana? Contoh dalam dunia pendidikan, ketika tadi pembelajaran daring diterapkan di Indonesia ya, di masing-masing sekolah. Ternyata ada yang tidak sesuai dengan target masing-masing sekolah. Capaian pembelajaran ternyata semakin rendah. Di lain tempat ternyata pembelajaran daring tidak ada masalah, malah justru membantu mensukseskan pembelajaran di sebuah sekolah. Maka individu itu mampu merespon, bernegosiasi ketika tidak sesuai dengan hasil capaian pembelajaran. Individu mampu nego dengan kepala sekolah, pemangku kebijakan misalkan. Kenapa ya pendidikan dengan daring itu semakin menjadikan siswa itu merosot dari segi karakternya. Oke, dari segi pola pikir, dari segi perkembangan teknologi, logika pikir itu dia mampu bersosial, mampu berinteraksi dengan teknologi canggih ya, pola pikirnya sangat kritis. Tapi ada sedikit kelemahan dari segi faktor perilaku, karakter itu semakin agak merosot. Nah ini sudah mulai merespon yang semacam ini, sudah mampu bernegosiasi. Ini contoh ya paradigma sosial. Kemudian yang terakhir adalah paradigma perilaku sosial. Ketika individu itu sudah melihat realita yang ada di masyarakat, dia mampu merespon, bernego, ternyata dia bisa mencapai titik puncak, yaitu mampu mengendalikan dan tetap mampu dikendalikan ya. Artinya dia itu mampu membuat kebijakan, mampu membuat aturan-aturan di dalam sebuah masyarakat, di dalam sebuah sekolah misalkan. Tetapi dalam hal itu juga dia memiliki perilaku yang yang mau dikendalikan. Ketika dia menjadi orang bawah, dia mau dikendalikan, mau diarahkan,
Tetapi ketika dia menjadi orang yang di atas, dia juga berhak memimpin, begitulah. Nah, inilah dinamika. Inilah paradigma yang sebenarnya mengarah pada sebuah dinamika masyarakat ketika dilihat dari perilaku sosial. Kalau orang mempelajari hal ini dengan baik, dengan mantap, maka sejatinya tidak ada yang namanya pertengkaran yang berkepanjangan sehingga berujung pada uh, anarkis, ya, berujung pada pembantaian, pembunuhan dan lain sebagainya. Karena dia sudah dimasuki karakter-karakter bawaan berpangkal pada prinsip-prinsip interaksi sosial yang sejati, interaksi sosial yang berada di bawah naungan paradigma sosial. Ini kan akan berinteraksi secara indah, akan bermuamalah secara damai. Ya, tidak ada pertengkaran, tapi adanya suluh dalam konteks fikihnya, perdamaian, harmonis. Ya, inilah sebenarnya hakikat dari kita mempelajari tentang sosiologi dan antropologi pendidikan. Selain George Nisser, ada lagi paradigma menurut Guba dan Lincoln. Ada paradigma positivistik, konstruktivistik, kritis, pragmatis, dan subjektivisme. Secara panjang lebar saya akan menyampaikan pendekatan ini, paradigma ini. Tapi contoh positivistik itu paradigma yang bersifat empiris, ya, menyelesaikan masalah berdasarkan fakta empiris. Paradigma konstruktivistik itu paradigma yang bersifat membangun. Artinya kita memandang masyarakat itu terdiri dari susunan unsur-unsur yang sifatnya saling membangun. Kalau dalam konteks Islam itu ya syudu ba'duhu ba'du, satu sama lain saling membangun. Paradigma kritis berarti berpikir kritis, pragmatis itu berarti paradigma yang ya yang selalu membawa keuntungan pada dirinya sendiri. Pokoknya untung, saya harus untung, begitulah ya. Subjektivisme itu berarti paradigma yang sifatnya hanya mementingkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang-orang yang lain. Oke, itu masih banyak lagi paradigma-paradigma yang dicetuskan oleh berbagai macam tokoh. Hanya ada dua, ya, tiga menurut tokoh tiga ini. Selanjutnya nanti saya akan menyampaikan di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.